Tuhan yang berkuasa atas setiap musim, baik di musim hari raya maupun tidak hari raya. Kami dengan hati yang tulus, komitmen yang kuat, hati yang teguh mencari Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu memberi kami upah dari jerih lelah kami. Kami tolak setiap sifat malas, sifat acuh, sifat tidak peduli, kami patahkan, tolak, halaukan. Berikan kepada kami kelaparan, kehausan, ingin tahu, ingin lihat, ingin menikmati janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kesempatan kami akan mendengar, merenungkan kembali firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Ya, puji Tuhan, salam. Mari sama-sama kita mendengar firman di dalam Matius pasal 2. Kita belajar kembali tentang orang Majus dari timur mencari Tuhan. Kita baca Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari diundang kita berdiri lagi, kita baca ayat-ayatnya secara bergantian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia terkejut. Ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepada di Bethlehem tanah Yuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu tampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang itu mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu beserta Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Silakan duduk. Dari bacaan ini kita lihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama, yaitu yang pertama adalah mengapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan semua orang nggak tahu, saudara. Ya, bahkan sampai hari ini Natal 25 Desember menjadi teka-teki, saudara. Nggak ada referensi, nggak ada para ahli teolog, ahli sejarawan yang memastikan dengan pasti, saudara. Tetapi hanya muncul berbagai tafsiran karena 25 Desember itu hari raya Hanukkah, hari raya ya pohon terang atau perayaan lilin di kaki Dian, dan itu bertepatan dengan hal tersebut. Mengapa tanggal dan hari raya ini disembunyikan, saudaraku? Itu pertanyaannya, saudara. Ya, kenapa disembunyikan? Termasuk kita baca ayat tadi, saudara, bahwa tanggal tempat kelahiran Tuhan Yesus waktu lahir, semua orang termasuk pemerintah setempat Herodes nggak tahu. Kita baca satu ayat firman, Yesaya 45 ayat 15. Yesaya pasal 45 ayat 15. Kita baca ayat ini.
Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Jadi sifat Tuhan itu selalu menyembunyikan diri kepada umat pilihannya. Mengapa dia menyembunyikan diri, saudara? Ini, Yesaya 59, kita baca ayat 1, ayat 2. Mengapa dia menyembunyikan diri kepada umat pilihan ini? Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Ayat berikutnya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudara, di zaman Daniel, saudara, kalau baca Daniel 9, Daniel ini tahu bahwa pembebasan Israel dari Babilonia 70 tahun akan terjadi. Seluruh orang dalam kitab Daniel, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego, nggak ada kisah mereka cari Tuhan sesudah mereka keluar dari dapur perapian. Hanya Daniel seorang diri, saudara. Dia sibuk di pemerintahan, tapi dia juga sibuk merindukan kebebasan bagi Israel. Apa tindakannya, saudara? Nah, kita akan lihat di sini, saudara. Ternyata Alkitab mengatakan bahwa dosa membuat Tuhan menyembunyikan diri. Ada satu ayat lagi di Perjanjian Baru dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Kita baca ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Perhatikan, saudara. Jadi alasan kenapa tanggal, tempat kelahiran Tuhan disamarkan, bahkan tidak ada orang yang tahu. Karena zaman itu semua orang berdosa, termasuk imam kepala di bait Allah, saudara. Mereka tidak memiliki sikap seperti Nabi Daniel di zamannya, membuka kitab suci dan berdoa, berpuasa, ingin mencari, ingin menemukan, menguduskan dirinya, mengaku dosanya. Begitupun kita di zaman ini, saudara. Kita boleh merayakan pesta Natal, saudara. Ya, berapa toples cookies sudah disediakan, berapa open house sudah direncanakan, itu berkat yang engkau terima dari Tuhan. Tapi inti dari semua perayaan Natal adalah bagaimana kita menguduskan hati kita dan kita mencari Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada semua yang kita persiapkan dari tahun ke tahun perayaan. Mengapa, saudara? Karena perayaan Natal itu identik dengan hari bagaimana kita memeriksa diri kita. Kita menjadi orang yang siap mengoreksi diri sendiri untuk demi kemajuan, demi kualitas hidup kita jauh lebih indah, jauh lebih tinggi lagi daripada apapun, saudara. Karena sifat Tuhan itu menyembunyikan diri, saudara. Tidak ada seorang pun tahu. Pertanyaan saya, kalau tahu tanggal itu dan tempatnya, kira-kira Yesus mau lahir di situ? Dan kenapa Tuhan lahir di Bethlehem? Kok di tempat makanan domba, saudara? Ternyata saudara tahu, domba menjadi pokok ibadah di Yerusalem, saudara. Itu selalu lahir, makan, dan disiapkan di tempat itu. Jadi enggak kebetulan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan perintah sensus penduduk, mereka balik ke tempat asal, dan Yesus dengan terpaksa. Dan waktu itu mereka ada uang. Yusuf Maria ada uang cari penginapan. Mereka ada uang untuk bisa sewa hotel untuk penginapan. Tapi sayang dibalik sayang, ada arus balik. Karena perintah itu, mereka semua balik ke tanah kelahiran mereka untuk sensus penduduk, maka manusia membeludak. Apakah kebetulan? Tidak juga. Tidak juga, saudara. Mereka cari penginapan, gak ada tempat. Akhirnya mereka pergi dengan hati yang menerima realitas kenyataan hidup bahwa hanya tempat yang kosong.
palungan, tempat makanan ternak domba. Saudara tahu syarat orang mempersembahkan korban di Perjanjian Lama menurut Taurat Musa, itu hewan tidak boleh cacat, tidak boleh sakit-sakitan. Hewan mesti betul-betul murni dan sehat walafiat. Dan tempat makanan ini adalah tempat di mana Yesus menggunakan untuk dia lahir. Artinya begini, ini hari terakhir di mana domba dipersembahkan. Tempat ini ada domba Allah lahir menggunakannya, ya, menggunakannya untuk ya menjadi korban penebusan, untuk menjadi korban kekal sampai selama-lamanya. Jadi itu suatu gambaran bahwa penghentian kambing domba atau darah domba untuk korban yang dipersembahkan menurut ketetapan Tuhan dalam Taurat Musa, dan itu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Demi rencana Tuhan yang paling besar, bahwa rencana Tuhan bukan menyelamatkan satu bangsa Yahudi saja, tapi seluruh bangsa di muka bumi ini. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Itu waktu kelahiran saudara, dirahasiakan. Namun beberapa orang kudus di Alkitab seperti Simeon, Zakaria, Elisabeth, Yusuf, Maria, ya, bahkan orang Majus ini para gembala di Efrata yang notabene para gembala bukan gembala murahan. Memang ya, kalau kita dengar lagu mengatakan bahwa kandang yang hina, sebenarnya itu bukan kandang yang hina, kandang yang sangat steril saudara. Kenapa steril? Karena mereka itu bukan peternak biasa. Mereka peternak menyediakan kambing domba untuk persembahan korban di bait Allah. Ya, toh, korban di bait Allah. Jangankan saudara kemarin itu kan pemerintah Kota Bitung memberikan ya seorang keluarga di sini dan seluruh Kota Bitung ini satu keluarga 1 kilogram daging, saudara. Dan daging yang orang terima gak boleh sakit. Nah, saudara tahu peternak-peternak yang dilakukan di daerah ini, setiap hari mereka kasih makan, kasih suntik, saudara, cuci kandangnya, itu hanya untuk konsumsi manusia, saudara. Tapi bagi korban persembahan lebih dari itu syarat Taurat itu mutlak, saudaraku. Sehingga kita nggak boleh katakan itu kandang domba hina, nggak hina, saudara. Itu kandang domba sangat steril, seperti ruang bersalin di rumah sakit, saudara, sangat steril. Mirip seperti itu. Karena binatang dipersembahkan tidak boleh sakit. Dan yang menjadi nyata waktu ini, Yesus menggunakan tempat itu. Kenapa? Karena dialah domba Allah yang ditetapkan menjadi korban penebusan, korban pendamaian untuk seluruh bumi ini, termasuk kita semua. Karena itu rencana Tuhan tidak pernah gagal, Dia selalu memberkati dan menolong hidup kita. Beri tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan kita. Haleluya, saudara. Jadi kita lihat sini alasan pertama, kenapa semua orang gak tahu kelahiran Tuhan. Jawab sederhana, karena orang berdosa, dan juga karena orang gak dipimpin oleh Tuhan. Sehingga beberapa waktu kemudian muncul orang-orang Majus, para raja dari Persia. Mereka memiliki ilmu gaib. Mereka selalu membuat mungkin ya menyembah berhala, saudara, di dunia alam roh kan, saudara. Alkitab mengatakan Yesus itu Bapa segala roh, saudara. Ada banyak roh-roh jahat, roh baik, ya. Ada malaikat jahat, ada malaikat baik, ada roh jahat, ada roh baik, saudara. Ya, itu diperintahkan satu roh, namanya roh Bapa pencipta langit dan bumi. Dia roh kebenaran. Dalam kitab Ibrani mengatakan Bapa segala roh. Memberitahu isyarat ada raja lahir. Mereka ini mirip kayak Nabi Yesaya. Yesaya menubuat 600 tahun sebelum terjadi kejadian fisik, dia mengatakan bahwa sudah lahir seorang putra diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan di bahunya. Ini perlu orang tahu, saudara. Ini pengukuhan iman yang paling mendasar, paling basic. Agar kita jangan diganggu, digoyangkan iman kita. Apalagi sekarang orang dalam dunia digital. Sosmed berkeliaran sana sini tentang bagaimana orang ragu tentang ketuhanan Yesus. Maka engkau bisa menjawab seperti ini, saudara. Karena Tuhan itu Allah yang suka
menyembunyikan diri. Nah, dari sifat Tuhan seperti ini, apa tindakan kita untuk mencari Tuhan? Kita mesti mencari dalam berbagai hal. Di sini disebutkan di ayat ini dalam Matius pasal yang kedua tadi, orang-orang datang ke pemerintah. Pemerintah panggil para rohaniwan, saudara. Mereka membuka nubuat Nabi bahwa di Bethlehem, tanah Yudea akan lahir. Artinya begini, untuk kita mencari Tuhan, kita mesti membaca kitab suci. Bila amin. Bisa enggak orang berjanji setiap hari baca kitab suci? Amin. Kitab suci memberi petunjuk kepada kita. Saya kemarin dapat WA dari Andi Offset, Yogyakarta, saudara. Mereka jual Alkitab. Yang kemarin Pemkot ada kasih itu kepada beberapa pelayan khusus di sini. Mungkin ada yang belum dapat, saya lihat beberapa biji masih di bawah itu. Ada yang sudah dapat Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia yang terjemahan baru kedua, itu menafsirkan atau memberi pengertian tentang terjemahan asli Alkitab. Umpamanya satu ayat begini, Roma 1 ayat 16. Ditulis dalam terjemahan baru sebutnya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Tapi dalam terjemahan, dalam bahasa asli bukan keyakinan yang kokoh, saudara. Aku tidak merasa malu mengakui Injil, nah gitu. Itu arti pengertian. Tidak merasa malu. Jadi Alkitab kita berkembang bukan berubah. Dengar baik, saya ulangi, Alkitab tidak berubah, tetapi berkembang dengan tafsiran bahasa berkembang negara itu, termasuk Indonesia. Nah, Alkitab yang mereka tawarkan dari Anos berapa? 200.000 per biji, saudara. Yang kemarin itu dapat 200.000. Ya, saya harapkan jemaat punya itu, karena dia belum masuk di aplikasi. Belum masuk di aplikasi, saudara. Belum bikin, mungkinnya tahun ini atau tahun depan kita nggak ngerti itu program Lembaga Alkitab Indonesia, saudara. Kenapa kita harus tahu? Kita harus tahu mengerti, saudara. Karena kita sucilah memberi petunjuk kepada tentang Tuhan kita benar. Perkataan seperti apa? Amin. Karena banyak orang mengaku pintar bahasa asli, pintar ini, padahal cuma tipu-tipu, saudara. Belum tentu. Mereka tahu pengertian-pengertian yang benar. Belum tentu, saudara. Karena itu lihat para ahli saja, setiap orang-orang ini ahli ya. Disebutkan di sini, di ayat yang ke imam kepala ini, saudara, ahli Taurat, bangsa Yahudi, ya di ayat 4, mereka tanya, di mana lahir? Nubuat mengatakan di Bethlehem, tanah Yudea. Kita nggak persoalkan di mana tempat, tapi begini, untuk mencari Tuhan, kita mesti rajin baca Alkitab. Bilang amin. Rajin dengar firman Tuhan, saudara. Karena ada 5 berkat kita membaca, mendengar firman Tuhan. Berkat yang pertama, hikmat kita akan bertambah. Bilang amin. Berkat kedua, pengetahuan kita akan bertambah-tambah, saudara. Berkat yang ketiga, kita punya kemampuan untuk mengalahkan tipu daya jahat dari si jahat, dari setan. Mengapa? Karena setan juga pakai ayat firman untuk menjebak kita, saudara. Betul tidak? Iya, toh? Umpama yang nyata begini, umpama Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Enggak ngerti program Tuhan. Dia datang mengosongkan diri, dia meninggalkan kealahannya, saudara. Menjadi manusia agar darahnya yang kudus menyucikan, mendamaikan kita tujuannya. Pada hari ketiga dia bangkit ulang dari antara orang mati. Kalau dia bukan Tuhan, mana bisa bangkit? Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak. Juru selamat hanya satu yang bisa mati dan bisa bangkit. Kenapa? Karena dia Tuhan, bukan cuma orang hidup. Juga untuk orang mati. Kenapa dia mati? Agar dia turun ke dunia orang mati. Menyelamatkan mereka juga. Itu tujuannya, saudara. Makanya untuk kita mencari Tuhan, kita mesti punya komitmen, punya niat, punya janji.
Saya mau baca, merenungkan firman Tuhan. Mau Bapak Ibu? Mau jadi lebih baik lagi di tahun depan? Lebih rajin lagi? Amin. Ini saudara. Jadi mereka mencari. Dengan cara pertama menghidupi kekuasaan politik dan mencari orang yang ahli firman saudara. Bukan sampai situ saudara. Mengapa? Orang baca Alkitab itu tidak cukup saudara. Kita mesti memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan. Yang disebut sini bintang. Itu roh Tuhan. Saudara. Bintang itu roh Tuhan. Bintang itu akal budi. Ya, bintang itu hikmat saudara. Bintang itu pengetahuan. Bintang itu kebaikan. Saya mau tanya, apa itu kebaikan, apa itu pengetahuan? Itu buah roh, saudara. Itu buah roh yang menuntun hidup kita. Artinya waktu kita membaca firman, sambil kita berdoa menyembah, merenungkannya saudara, firman itu akan menuntun hidup kita. Dari apa yang kita tidak tahu atau belum tahu, jadi tahu saudara. Lah amin. Manifestasi apa? Bintang. Orang-orang Majus lihat. Ini bukan bintang, dorang lihat bintang kejora atau bintang apa, enggak. Ini hikmat Tuhan. Manifestasi daripada orang suka menyembah Tuhan. Kita suka menyembah Tuhan, dapat hikmat dari Tuhan. Wah, ada pengertian. Yakobus menulis dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Kalau engkau kurang berhikmat, berdoa minta hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat kepada kita. Orang Majus ini saudara, mereka orang-orang yang disebut istilahnya pagam. Tahu pagam? Penyembah berhala. Itu kata pagam. Tetapi dengar baik, dalam dunia roh pasti Tuhan mintakan diri. Banyak kesaksian, dukun bertobat. Banyak kesaksian, orang-orang pergi beribadah agama lain. Ketemu Yesus saudara, ketemu. Nyata di Alkitab, Paulus aja orang jahat, hatinya berkobar-kobar. Untuk membunuh semua pengikut Yesus, saudara. Tuhan mempakan diri jalan di Damaskus Damsyik, saudara. Ini mirip seperti ini. Orang jahat diubah Tuhan untuk bisa meyakinkan orang-orang notabene ahli Taurat tadi. Mestinya orang ahli Taurat malu. Kami punya nabi, kami punya Taurat. Kenapa kami nggak tahu dia lahir? Kamu kok penyembah berhala? Kok kamu tahu? Nah ini, Tuhan bikin malu enggak? Bikin malu. Ada seekor hewan nama keledai, membuat Nabi bertobat. Yaitu Nabi Biliam, saudara. Nabi yang jahat ini, saudara, dia terima suap untuk mengutuk Israel, saudaraku. Dengan kata-kata nubuatnya. Saudara, maka muncul Tuhan pakai siapa? Hewan piaraannya. Untuk menemplak, menegur Nabi ini. Seekor keledai, saudara. Ini menggambarkan bahwa sungguh Tuhan serius. Ingin menyelamatkan dunia dengan cara Tuhan. Di mana orang gak tahu. Siapa sangka seorang pelacur di Yeriko menjadi informan bagi dua pengintai untuk Yeriko, bagi Yosua, saudara. Ya Tuhan bekerja itu gak masuk akal. Supaya apa? Rencana penyelamatan itu berhasil. Termasuk tanggal, waktu, tempat Yesus ditutupi oleh mata pikiran manusia, penguasa bumi ini, saudara. Alkitab mengatakan dibawa jauh dari mata ular, dipelihara Tuhan. Jadi kalau kita anak Tuhan, tidak usah takut mendengar berita jahat, berita yang tidak mengenakan, berita cilaka, berita yang kutuk mengutuk. Tidak perlu. Kita dijaga seperti biji mata Tuhan. Bilang amin. Dijaga di biji mata Tuhan, saudara. Ini. Jadi kita lihat sini bahwa Tuhan ingin kita ngerti. Untuk mencari Tuhan yang pertama kita punya kemauan datang, pergi melangkah. Yang kedua datang bertanya, baca firman Tuhan. Yang ketiga suka menyembah Tuhan. Pasti Tuhan akan ajar kita. Saya kasihan Burhanin waktu Natal kemarin. Beliau berkata bahwa waktu mau jadi gembala ESI takut. Saya juga begitu jadi pendeta awal takut. Malah seramis ada orang sakit mati, saudara. Karena modal semangat.
Tapi di tengah kegagalan itu, kita punya cara. Kita baca ayat Alkitab, kita baca buku-buku rohani, kita menyembah Tuhan. Tuhan kasih jalan, Tuhan ajar. Kamu lakukan seperti ini, bertindak seperti ini. Tapi kalau terlalu takut terus, Alkitab penakut masuk neraka. Kasih tahu jangan penakut. Amin. Halo? Betul tidak? Bilang jangan penakut. Bilang jangan penakut melayani. Ayo, bilang. Bilang jangan penakut melayani, jangan penakut khotbah. Amin. Kasih tahu. Bilang lagi, kamu bisa. Halo? Betul, sudah. Ini. Karena ada orang cuma kaget-kaget baca kitab suci bangga. Tuhan kami pasti lahir di Bethlehem. Kapan? Gak tahu. Orang ini cuma tahu hafal ayat. Tapi gak suka menyembah Tuhan. Apalagi bertobat nyanda, saudara. Nah, saudara lihat orang-orang Kristen zaman akhir. Hafal ayat, bahannya limpah. Konkordansi berjalan, saudara. Kelakuannya, aduh minta ampun. Ya. Dia bukan hamba Tuhan, hamba dosa, hamba kejahatan, hamba kemarahan. Marah nggak berhenti-berhenti. Hamba kurang sabar, nggak bisa sabar menghadapi kesukaran. Ya, hamba cari muka. Saudara tahu Yusuf kenapa dibuang ke Mesir? Selain itu upah dosa Abraham. Yusuf orangnya tukang cari muka kepada ayahnya. Dia nggak ada belas kasihan. Dia datang lapor pada bapaknya. Itu dorang sana, dorang semakan domba begini, bikin jahat begini. Tukang cari muka. Maka Tuhan didik dia dengan kasar di Mesir. Agar apa? Muncul belas kasihan. Agar apa? Muncul kasih sayang. Agar apa? Muncul kebijaksanaan. Ini yang perlu kita ingat baik-baik. Katakan amin. Jadi kita mencari itu Tuhan. Katakan amin. Luar biasa, saudara. Berikutnya saudara lihat. Ya. Ayat 7 kita baca ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Nah, orang jahat gak pernah punya hikmat Roh Kudus, saudara. Dalam Yakobus pasal 3 menjelaskan ada 3 jenis hikmat di bumi ini. Pertama, hikmat setan. Yang kedua, hikmat hawa nafsu. Dan yang ketiga, hikmat Allah. Hikmat Allah jelas di ayat 17. Murni, pendamai, tidak munafik, tidak memihak. Saudara. Jadi kalau kita pelajari sini, saudara, Herodes punya hikmat hawa nafsu. Siapa Herodes ini, saudara? Dia dari suku Esau, suku Edom. Leluhurnya menjual hak kesulungan. Maka anak cucunya adalah berbuat jahat. Mereka nggak ngerti rahasia rohani. Mereka dipakai menjadi kaki tangan orang jahat, setan, untuk membuat kejahatan, menindas orang. Dan Herodes adalah pembunuh, pembantai orang-orang di sekitar kelahiran Yesus, saudaraku. Ya, dan dia melihat, saudara, lihat, dengan diam-diam, dengar baik, orang yang suka membaca firman Tuhan, tidak akan kena jebakan. Bilang amin? Betul tidak? Kata dengan diam-diam artinya begini. Herodes ingin menjebak mereka ini. Tolong pergi teliti. Kalau Herodes orangnya jujur, enggak perlu panggil diam-diam, saudara. Di situ aja buka forum. Udah raja baru lahir. Jadi kita bikin perayaan, kita mau menyembah ya raja baru ini. Enggak. Ya, jadi ternyata orang baca firman itu jiwa kita kuat, saudara. Amin. Tadinya orang luar bantu saya. Orang luar bantu, saudara. Kenapa? Karena saya belum punya kekuatan firman dan kuasa Tuhan. Orang luar pergi meninggalkan saya, saudara. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah meninggalkanku. Firman dan roh Tuhan di dalam hidup kita. Itu menolong kita sekarang. Amin. Betul tidak? Saya beri contoh seorang pelaut umpamanya. Saya ini dulu mengalahkan di kota Ambon. Punya jemaat seorang pelaut, kapten kapal. Dia orang Halmahera. Jadi beliau ini kalau dia turun kapal biasa beribadah bersama-sama. Istrinya tinggalkan di Ambon, saudara.
Dia bersaksi begini. Satu ketika kami berlayar di lautan bebas. Navigasi kami mati semua. Kami enggak tahu arah kemana kami berlayar. Saya berdoa dan Tuhan kasih hikmat. Dan kami selamat waktu itu. Saudara lihat, Tuhan tuh hari di tengah masa genting. Amin. Kalau semua yang kita gunakan, sekarang semua zaman internet, oke. Ya, toh, pemerintah sekarang lagi bikin program sertifikat tanah elektrik, saudara. Saudara tahu, kejahatan dunia maya itu semakin menjadi-jadi. Umpama itu orang bisa sertifikat rumah. Tiba-tiba hacker masuk, dia ganti nama umpamanya. Lalu orang tidur pagi-pagi, dia datang bawa sertifikat. Ini, saya punya rumah ini, silahkan keluar dari sini. Kejahatan. Atau umpama begini. Perang dunia ketiga meletus. Lalu perang satelit, saudara. Masing-masing tembak, kasih hancur pemancar di atas. Satelit dia, saudara. Lalu semua kita hilang internet semua. Bisa kacau, saudara, hidup ini. Maka saudara lihat, Alkitab yang kita punya ini, saudara tahu, naskah aslinya disembunyikan dalam sebuah guci, saudara. Ditanam dalam tanah dekat laut mati, saudaraku. Ya, Yerusalem berulang-ulang di bumi hanguskan. Naskah asli tidak pernah hancur. Tuhan taruh hikmat, para arkeologi mencari. Dapat, saudara. Maka rumuskan Alkitab yang kita punya ini. Tulisan nabi-nabi, perjanjian lama, disembunyikan ya dalam guci, saudara. Disebut ya penemuan laut mati, saudaraku. Itu menggambarkan bahwa Tuhan luar biasa, saudara. Tuhan sudah tahu, suatu ketika orang jahat akan menghancurkan kebenaran. Karena Alkitab mengatakan Habakuk pasal 1 ayat 4. Coba tunjuk ke layar. Habakuk pasal 1 ayat yang keempat. Tatkala orang jahat, orang fasik mengepung orang benar, keadaan akan muncul terbalik, saudaraku. Akan muncul terbalik. Nah, Alkitab yang orang punya katakan berupa aplikasi, berupa kertas, bisa hilang kapan saja. Bisa dimusnahkan kapan saja, saudara. Tetapi orang yang suka merenungkan firman Tuhan, enggak pernah hilang. Kecuali orang mati fisik, saudara. Semati, sudah hilang. Tetapi firman Tuhan tidak pernah hilang di dalam diri kita. Hebatnya renungkan firman Tuhan. Bila amin, itu hebat, saudara. Enggak bisa hilang. Makanya waktu Yesus datang ke Betani, dia puji perbuatan Maria. Maria memilih yang terbaik. Dia mendengar firman. Dia duduk ujung kaki Tuhan. Mendengar firman. Peristiwa terjadi dalam rumahnya. Lazarus sakit dan mati. Dia tidak mengalami goncangan batin. Dia tetap memohon. Tuhan lakukan mujizat di dalam rumahnya. Ini hebat, saudara. Maka lihat. Kita merenungkan firman Tuhan itu. Menjauhkan dari jebakan. Jebakan jahat. Dari orang-orang munafik di sekitar kita. Bila amin. Karena firman menolong kita, betul tidak? Amin. Firman itu, ya orang Halmahera, firman itu pesawat Allah. Menghentar jiwaku ke sorga. Puji Tuhan, ya. Oke. Jadi kita lihat berikutnya, poin berikutnya adalah, kalau saya baca di sini adalah, selain mereka mempelajari, mereka mengalami namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka bukanlah masuk ke kandang, ke rumah. Karena sudah lewat tahun. Anak sudah besar. Sudah 2 tahun. Sudah besar, sudah bermain. Sudah lincah. Sudah besar. Sudah. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa tanda seorang berjumpa pribadi dengan Tuhan? Tanda pertama muncul. Ada sukacita. Amin. Halo. Ada sukacita besar, saudara. Ini tanda pertama. Mengapa? Saudara tahu? Tanda pertama orang berjumpa dengan Tuhan ada sukacita besar. Orang Majus bersukacita melihat anak itu dan ibunya. Kenapa ada sukacita, saudara? Penasaran itu hilang. Rasa tertolak itu hilang, saudara. Merasa bersalah diampuni oleh Tuhan. Masalah terjawab oleh Tuhan. Karena sifat Tuhan bagi orang percaya dengar baik. Kita ada masalah apapun, kalau Tuhan datang berjumpa dengan kita, Tuhan pasti menolong kita.
Bilang amin. Halo? Amin? Nah, ada teriakan sepanjang malam. Menjelang pagi ada jawaban. Murid-murid Tuhan di ombak gelombang, di perahu. Saudara tahu, dari sore sampai tengah malam, saudara bayangkan, dari sore berangkat, itu ombak sudah menggoncangkan perahu mereka. Sampai jam 3 pagi, Tuhan datang. Saudara. Sampai jam 3 pagi Tuhan datang. Itu menggambarkan apa? Kesusahan boleh ada di sekitar kita. Dengar, Tuhan akan datang hampir siang. Maka hampir siang jangan tidur terus, bangun sembahyang. Amin. Halo, amin. Bawa masalah kepada Tuhan. Iya toh? Bawa persoalan kita kepada Tuhan. Dia pasti menolong kita. Menjelang pagi. Ya, saya punya kesaksian satu begini. Suatu ketika seorang anak muda, ini di kota Ambon, saudara, bukan di sini. Dia ini beli auto pick up satu, ya, pick up kayak Ibu Nina punya itu, ya, warna hitam seperti itu. Lalu sudah ibadah minggu, dia ajak semua anak muda, ayo kita ke pantai, kita mandi-mandi, berenang sana sambil makan rujak di sana. Jadi satu mobil mereka anak muda, laki perempuan berangkat, saudara. Sampai di kampung sebelah mau masuk ke pantai, itu anak kecil usia 5 tahun, dia lari potong jalan tuh mobil, saudara. Mobil giling dia, saudara tahu, 5 meter panjangnya. Itu anak seret sudah 5 meter. Darah keluar hidung mulu, saudara, itu anak kecil ini. Keluarga mengamuk, mana itu orang tabrak. Kas keluar mau potong bagi 2. Akhirnya ya anak muda ini mereka teman-teman lari, ya bawa lari dia amankan di Polres, saudaraku, di kota Ambon. Tiba-tiba orang telepon saya. Mereka bilang begini, Om Kris, ya mereka sebut namanya, ada kecelakaan. Celaka apa? Dia tabrak orang. Saya pergi ke polisi, ya, ketemu dengan dia cerita. Dia sudah ketakutan begitu rupa, saudara. Saya doa untuk dia, lalu saya ke rumah sakit melihat anak ini. Sampai sana memang keluarga emosi sekali, saya cuma tenang sambil berdoa dalam roh. Saudara, Tuhan itu menolong dalam kesukaran. Ya, habis itu keluarga emosi kelar, saya bilang begini, saya pendeta, saya mau doakan anak ini. Habis saya berdoa, saya lihat keluarga tenang, saya cerita. Ya, saya bilang begini, saya atas nama yang menabrak, saya minta ampun, minta maaf kepada keluarga. Nanti biar rumah sakit kami tanggung semua. Dan akhirnya mereka terima, saudara. Ya, saya doa anak ini, saudara. Dia nggak sadar anak ini, saudaraku. Tapi tarik nafas, pelan-pelan. Saya bilang, waduh semua mati nih anak ini. Saudara lihat. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Anak ini dipulihkan, saudara. Ya, saya urus anak ini sampai dia sembuh. Ya, saya pergi ke Jasara Harja. Semua biaya itu resep, itu semua saya ambil semua. Rasanya hari yang tebus, saudara. Dan uang itu yang tebus, kasih untuk keluarga lagi, saudaraku. Dan anak ini yang tabrak ini, keluarga cabut perkara di polisi. Dan selesaikan. Saudara lihat, anugerah Tuhan menolong kita. Kenapa, saudara tahu? Ketemu dengan Tuhan pasti ada sukacita. Kenapa sukacita muncul, saudara? Bukan karena, biasa-biasa pakai baju baru, ada dance, ada drama. Bukan itu. Kesusahan kita ditolong oleh Tuhan. Amin. Ketakutan kita diambil alih oleh Tuhan. Masalah kita diambil alih oleh Tuhan. Maka muncul sukacita besar. Katakan amin. Saudara lihat dalam kitab Yesaya, firman Tuhan berkata begini. Tatkala dia datang sebagai raja maharaja, maka domba akan makan bersama singa. Anak akan bermain ular tedung, saudara. Artinya orang jahat akan berdamai, berdamping-dampingan. Maka karena damai itu indah. Itu karya Tuhan yang besar. Menolong kita. Maka kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya Tuhan.
Dunia kita, tugas kita mendamaikan orang, menolong orang lain dalam kesukaran. Karena itu kita lihat bahwa muncul perjumpaan pribadi, ada tanda sukacita. Katakan amin. Halo, amin. Ya, saudara. Lalu dalam perjumpaan pribadi itu apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah. Penyembahan adalah bukti bakti kita kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan hati yang tulus, saudara. Enggak gampang seorang tukang sihir menyembah, enggak gampang. Kalau bukan dorongan Tuhan yang kuat, jangan dorong-dorong aja. Ya. Kenapa saya di sini melarang kalau ada ibadah anak kecil masuk ruang sekolah minggu? Agar Bapak Ibu menikmati kenikmatan indahnya penyembahan dengan Tuhan. Sayangi nyawa kita, sayangi masa depan kita. Kita banyak pergumulan hidup, saudara. Siapa bisa tolong? Bagaimana cara Tuhan menolong sedang kita menyembah, menumpahkan isi hati, menyalurkan air mata kita kepada Tuhan. Dia pasti menolong semua masalah kita. Orang-orang ini dari jauh, bukan jam modern kayak sekarang naik pesawat 2 jam sudah sampai. Jalan kaki bertahun-tahun cari Tuhan. Apakah mereka pulang kecewa? Tidak. Mereka pulang pasti dengan sukacita kegerangan. Tapi mereka mesti menyembah Tuhan. Begitupun kita. Saya tahu ibadah di sini jemaat tinggal jauh-jauh. Jauh-jauh. Naik mobil, beli minyak di auto. Ya, mesti datang. Dan kita mesti pulang ada sukacita besar. Ada kenikmatan dalam penyembahan kita. Seperti orang-orang Majus ini. Bila amin. Bila amin. Akibat dari mereka menyembah. Maka terjadi 2 perubahan besar dalam diri orang Majus. 2 perubahan besar. Perubahan yang pertama, mereka memiliki sikap suka memberi. Bukan suka menerima, saudara. Amin. Halo? Natal itu bukan suka terima kado, tidak. Suka memberi kado, itu Natal. Suka memberi, saudara. Kenapa? Karena waktu kita memberi dengan tangan kanan kita, tangan kiri akan terima lagi dari Tuhan. Bila amin. Bila amin. Saya belum pernah melihat orang yang murah hati jatuh miskin, gak pernah. Selalu ada jawaban di tengah masa sulit bagi orang yang murah hati. Betul tidak? Saudara lihat di Alkitab. Raja-raja Israel, katakan di Yosefat atau siapa saudara. Waktu mereka berdoa dalam kesukaran. Tuhan berfirman begini. Oleh karena Daud hambaku, aku mendengar doamu. Salomo berdoa menyembah Tuhan juga. Ingat Daud hambamu dan aku anaknya menjadi raja atas Israel. Saudara, Tuhan jawab. Artinya begini, kebaikan orang tua akan turun kepada anak-anak. Di tengah masa hidup mereka akan datang. Katakan amin. Betul tidak? Maka di hari Natal seperti ini, wajib kita mendoakan anak-anak kita. Tuhan, berikan aku kebaikanmu. Dan kebaikan turun mengalir pada anak cucuku, turun ke bawah. Kebaikan itu yang kita nikmati. Karena Daud berkata begini, kemurahan kebaikan selalu mengikuti aku seumur hidupku. Sepanjang masa Tuhan menyertai aku. Itu artinya apa, saudara tahu? Ada masa sulit Daud alami. Pernah dia menangis, pernah pura-pura gila, pernah di gua Adulam, pernah sulit. Tapi tengah kesukaran itu selalu melihat keajaiban, kemurahan tangan Tuhan yang besar. Itu perubahan dalam hidup orang-orang. Mereka bermurah hati. Amin. Seorang penyembah kalau masih pencudu, belum penyembah. Itu baru pemuji, saudara, belum penyembah. Seorang penyembah digambarkan Alkitab di pipa emas ke sumber. Saudara lihat pernah tahun berapa saya lupa. Pemerintah Singapura bikin pipa minyak dari Sumatera ke Singapura. Dan mereka hidup dari kelimpahan harta dari Indonesia, saudara. Karena Singapura ini menjadi pelabuhan internasional, sehingga kapal Eropa mau ke Jepang mesti lewat mereka, saudara. Mereka pasang pipa bawah laut, saudara, dari sumber pengeboran minyak, dari kilang minyak sampai ke mereka, saudara. Tinggal buka keran, minyak keluar, kapal ambil berangkat, dapat dolar mereka, kaya raya, saudara. Kenapa? Ada pipa yang mereka sambung. Dalam Sakaria pasal 4 menggambarkan seperti itu. Tatkala kita menyembah Tuhan, di samping kita menyambungkan pipa anugerah, pipa iman, pipa pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa-doa kita.
Dia menyalurkan anugerahnya kepada kita. Bilang amin. Ini saudara. Tanda orang berjumpa dengan Tuhan. Pertama sukacita. Yang kedua tadi saudara disebutkan bahwa mereka ya dengan murah hati. Yang ketiga, jalan hidup mereka berubah. Amin. Jalan hidup berubah, nasib berubah saudara. Takdir berubah. Kodrat dalam dirinya berubah saudara. Ada mimpi datang, mimpi baru datang. Jangan pulang lewat jalan itu. Pulang lewat jalan lain. Menggambarkan begini, saya anak Tuhan, nasib saya pasti berubah. Memang sekarang kalian hina saya nggak punya apa-apa. Saya tekun mencari Tuhan. Ada waktunya, Tuhan pasti menolongku. Amin. Ada waktunya. Mungkin keluarga kita masih sibuk dengan alkohol, pesta pora, kejahatan sana sini. Jangan ikut kelakuan. Kita kasih mereka. Jangan ikut kelakuan mereka. Bilang amin. Tetap ikut nilai Tuhan. Karena ada waktunya kita pasti menikmati. Minimal tubuh kita sehat. Umur kita panjang. Amin. Halo amin. Dan Tuhan akan tambahkan yang lain-lainnya kepada kita. Itu untungnya saudara. Iring Tuhan. Jadi punya mental yang berubah. Mental memberi. Mental perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan kaget. Wow. Kalau kita nggak ikut Tuhan begini, ya tahu di mana dunia. Mungkin di kampung, semalam tuang di jalan, setir di got, kacau-kacau. Tapi oleh anugerah Tuhan. Tuhan robah hidup kami. Tuhan robah masa depan. Tuhan juga robah ekonomi kami. Makin hari makin indah. Saya jadi kontraktor, sekarang punya rumah sendiri. Biar kecili, biar masih dinding triples, enggak apa-apa. Yang penting bisa bernapas. Ada waktunya, Tuhan sediakan semua apa yang kami perlukan. Apa yang kami usahakan, Tuhan pasti menolong kita. Itu inti kita hidup bersama Tuhan. Bilang amin. Dan paling terakhirlah, ketika nafas setiap ambil tubuh kita, surga menanti kita. Bilang amin. Karena surga menanti kita saudaraku. Inilah disebut sebagai ya inti kita dalam perayaan Natal. Ya nanti malam kita ibadah lagi jam 6 sore kita mulai ibadah dan kita bersuka cita karena Tuhan pasti menolong kita. Kesimpulannya hari ini, saudara. Kenapa Tuhan rahasiakan tempat kelahirannya? Karena Tuhan tidak mau semua orang tahu kecuali orang hanya bergumul hati kudus. Ingin dipimpin oleh Tuhan dalam roh, pasti tahu. Seperti Zakaria, Elizabeth, Simeon, Hana di dalam Alkitab, saudara. Dan juga para gembala di Efratah. Mereka ini penyedia domba yang tak bercacat. Ini saudara. Yang kedua, kenapa lahir di Bethlehem, saudara? Bethlehem sebagai rumah roti dan juga tempat itu, tempat penyedia, supply domba-domba menjadi korban untuk ibadah orang Yahudi. Dan domba yang terakhir dipersembahkan oleh Yesus Kristus Putra Allah yang hidup. Dia domba Allah yang lahir dan dia tidur di tempat domba pernah makan makanan di situ. Dan dia dipersembahkan sebagai domba Allah. Dalam Yohanes pasal 1, Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Yang ketiga, mari kita cari Tuhan. Dengan cara bagaimana? Baca kitab suci. Dengan cara bagaimana? Berdoa, menyangkal diri. Kita menyembah Tuhan. Hikmat Tuhan akan memimpin hidup kita ke jalan yang benar oleh karena nama Tuhan. Katakan amin. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan besar terjadi. Pertama, muncul sukacita. Mengapa? Karena nasib kita diubah oleh Tuhan. Ya, dosa kita ampuni, beban kita ambil, penyakit disembuhkan, masalah diselesaikan oleh Tuhan. Yang kedua, kita berubah dalam hal bermurah hati. Mengapa? Karena langit dan bumi yang tempat Tuhan tinggal ini Tuhan yang ciptakan. Tuhan perintahkan kita pergi mengolah dan bawa hasil juga kepada Tuhan. Sebagai tanda murah hati kita. Ya saudara, Tuhan pasti memberkati menolong kita saudaraku. Katakan amin. Dan yang terakhir adalah jalan hidup kita pasti diubah oleh Tuhan. Jalan baru, jalan baik, jalan perkenanan, jalan anugerah, jalan kebaikan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Selamat Natal, Merry Christmas semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita datang kepada Tuhan di saat ini. Kita menyembah Tuhan yang baik itu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita berdiri semua. Aku memujimu, aku menyanyikan